Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mendapatkan dua kiriman sekaligus, dua buah Paloma pemilik yang sama. Jadi yang satunya katanya tidak hidup, satunya meledak. Ternyata alhamdulillah ini ketika saya buka satunya ini sepertinya sudah pernah dimodifikasi pakai modul universal. Saya pernah jawab di kolom komentar, apakah bisa modul Paloma diganti modul universal. Saya belum pernah mencoba karena tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang mengganti modul, karena setahu saya memang Paloma itu sangat kuat. Jadi saya jawab secara teori harusnya bisa, karena ya secara prinsip kerja sama saja. Jadi ya ini kebetulan ya berarti sudah bisa memang. Karena ini sudah pernah pakai, mungkin ini ya namanya modul, sudah waktunya ganti. Jadi nanti saya coba praktekkan apakah memang benar-benar bisa berhasil. Saya mungkin hanya nanti kendala di solenoid, nanti saya jelaskan karena kabelnya ada 3. Yang pertama-tama jelas nanti yang tidak kita pakai ini adalah ini, sensor oksigen deflection system. Terus micro switch-nya nanti kita pakai hanya 1, karena micro switch bawaan Paloma itu ada 2. Yang atas itu untuk pemantik, yang bawah itu untuk solenoid. Dia bekerjanya berbeda waktunya, selang sedikit, karena tonjolan di sana dibuat sedemikian rupa sehingga akan tertonjol lebih dahulu yang pemantik, baru yang solenoid. Ini memang mekanisme Jepang ya, seperti itu prinsip kehati-hatian. Tidak mengandalkan modul. Kalau modul universal kan memang tik ya, dari settingan di elektroniknya. Kalau ini secara mekanis sudah diberikan perlindungan demikian rupa agar pemantik itu selalu lebih dahulu daripada gas. Tujuannya ya supaya tidak meledak. Jadi nanti yang kita pakai hanya kabel merah dan kuning. Ini sudah disolder sendiri. Ini kelihatan pernah diganti micro switch-nya yang bawah ini. Nggak akan bisa. Jadi harus bawaan Paloma, karena micro switch yang kita beli di toko elektronik itu keras. Kalau punya Paloma ya empuk sekali. Nah ini yang satunya sepertinya ini juga ada modulnya. Saya baru tahu nih, baru ngalamin ini kok ada modul Paloma rusak. Ya namanya barang bisa rusak, wajar saja, tapi saya memang tidak pernah. Jadi ini yang ke micro switch itu ada 5, ada 4 ya. Yang hijau ini tidak ke micro switch, hanya ke body. Jadi yang merah ini adalah dari baterai masuk ke modul, keluar ke sini, nanti masuk ke micro switch nomor 1, keluarnya ke kuning, itu ke pemantik, balik ke sini ke pemantik. Kuning ini nanti diseri lagi ke micro switch kedua, keluarnya ke biru. Jadi untuk solenoid. Jadi nanti yang kita pakai cukup merah dan kuning saja. Yang biru nanti kita isolasi, karena kalau masih nempel seperti ini nanti keluar arus juga. Kenapa saya tidak mau mencoba? Saya akan punya Paloma untuk ngetes ini memakai universal ya, karena saya sayang untuk motongin kabelnya untuk uji coba ini. Nah ini kebetulan kan sudah dipotong-potong, jadi alhamdulillah sekali ini kita bisa langsung coba. Jadi saya dari dulu ya kepingin sih mencoba, tapi punya saya sayang kalau dipotong-potong kabelnya. Apalagi Paloma punya saya itu Paloma tipe lama, yang covernya masih agak kecoklatan. Kalau ini yang sudah cover putih, beda. Secara kualitas menurut saya juga beda, jauh lebih bagus yang model lama. Sudah sering kita ngalamin perbaikan yang model baru ini. Putih ini punya saya itu yang agak gelap warnanya, agak ke abu-abuan atau kecoklatan gitu. Terus di sini masih ada covernya gitu. Itu yang model lama. Tapi sampai sekarang sudah hampir 30 tahun lebih mungkin itu masih aman saja. Kalau yang model ini saya sudah berulang kali memperbaiki, terutama sobek di membrannya dan micro switch-nya itu yang rentan juga. Bukan rusak, tapi posisinya bergeser atau tidak tepat.
karena memang mekanisnya juga beda dengan yang lama. Oke, kita bahas dulu ini. Ini adalah jalur yang ke thermofuse ke atas. Dari sana baru masuk ke plusnya solenoid. Jadi nanti kita fungsikan termostatnya dari modul universal tidak kita pakai, tapi kita pakai thermofuse ini saja. Cuman thermofuse ya kalau putus ganti. Kalau termostat kan nanti kalau dingin nyambung lagi. Dan suhunya ini lebih tinggi ya. Karena ya memang dipasang di tungku. Tetap fungsinya sebagai pengaman. Oke, kita pelajari dulu mungkin yang belum tahu apa modul universal itu seperti apa, kabel-kabelnya. Saya juga nggak hafal, nggak punya ingatan yang lemah, jadi tukang repot. Jadi selalu melajari baru lagi. Jadi ada seperti ini. Ini yang model 2 pemantik. Bentar, saya gesernya dulu biar lebih jelas. Ya. Jadi yang panjang ini adalah sensor, busi sensor. Ini busi pemantik, itu kita pakai bahasa yang umum aja. Yang panjang ini di sini tertulis S. Ya. S ini HV1, HV2, pemantik 1, pemantik 2, high voltage 1, high voltage 2. Tegangan tinggi 1, tegangan tinggi 2. Dan kabel-kabelnya seperti ini karena ini untuk yang model display, ada displaynya di depan untuk temperatur itu, maka ada tambahan kabel power untuk modul display. Ini LED. Bentar. Yang ini tidak kita gunakan, ini adalah sumber power untuk modul display. Dan ini yang coklat ini ya, ini kan warna enggak standar ya. Ini nanti yang di skrup ke body dari water heater. Dan ini adalah yang ke solenoid. Nah, ini saya juga lupa ingat. Satunya yang hitam ini adalah netral ya, ground. Tapi yang putih dan hijau ini nanti beda. Memang solenoid itu yang model universal, solenoid bukan Paloma, itu 3 kabel. Keduanya mengalirkan arus plus ya, putih dan hijau ini. Cuman yang salah satu ini hanya mengirim 1 detik saja, yang satunya nanti selama solenoid itu bekerja, selama battery heater dipakai. Jadi nanti kita lihat ya, kalau keliru ya kita tukar saja. Jadi nanti satunya itu hanya 1 detik aja ngirim strumnya, sepertinya itu untuk menarik solenoid. Yang satunya yang standby itu nanti untuk yang memegang, kayaknya gitu. Saya nggak paham elektronik, saya pernah bikin videonya tentang tes solenoid ya, karena nggak paham elektronik ya kita tes. Yang hitam ini nanti kita tidak pakai karena Paloma itu untuk solenoidnya sudah groundnya nempel dengan body. Yang penting yang coklat ini nanti jangan lupa di skrup dengan baik. Nah, ini yang kunci, ini adalah powernya ya, saklar utama itu ya ini nanti yang kalau di universal ini yang diseri ke saklar utama, on off, ke micro switch, ke magnet switch, itu ini intinya untuk hidupnya water heater ini yang disambung. Nah, jadi nanti ini yang kita hubungkan dengan ini micro switch di sini. Sedangkan ini adalah kabel untuk ke baterai. Yang kuning ini plus, yang hitam ini minus. Oke, itu aja. Jadi nanti kita tinggal sambung ini ke micro switch yang atas. Kemudian yang ini tidak kita pakai. Ini power untuk modul display. Saya ulang-ulang ya teman-teman. Kemudian ini lupa. Yang ini adalah yang hitam 2 ini untuk termostat. Jadi langsung kita kupas dan kita sambung. Jadi di bypass termostatnya karena tidak kita pasang. Termostatnya kita pakai thermofuse. Oke, itu saja. Nanti saya coba rangkai dulu, kita isolasi biasa saja. Nanti kita belikan isolasi bakar kalau sudah normal. Jadi yang jelas nanti O2 deflection system tidak kita pakai. Kemudian letaknya ini kayaknya sudah ada. Untuk pemantik ini kita pasang di sini. Yang pemantik pakai ini, yang ini untuk sensor flame failure yang businya panjang.
Sedangkan satunya karena ini ada model 2 pemantik, nanti diisolasi yang bagus ya, benar-benar diisolasi. Jangan cuma ditaruh, nanti mengganggu. Apalagi ditaruh di bawah, nanti bisa meledak karena dia akan ikut memantik. Terus ada uap LPG yang ke bawah, LPG itu lebih rendah daripada udara, maka bisa meledak karena petak pemantik ada di bawah, tidak ditunggu. Tapi teman-teman bisa akali juga karena kan disediakan ya, businya bisa juga diikatkan di sini, membantu pemantik. Itu aja. Lain-lain kayaknya tidak ada karena untuk selain ini modelnya beda, yang apa? Makanya ini hemat sekali batu baterai untuk Paloma karena dia hanya memegang. Untuk masuknya ditonjoknya oleh tekanan air. Beda dengan selenoid universal itu, dia harus narik dan megang. Makanya ada 3 kabel ini yang saya pelajari ya. Intinya saya nggak paham elektronika, bagaimana model lilitannya itu. Jadi yang satunya itu hanya 1 detik ya, set tek, langsung nanti lepas plus itu. Yang satunya yang standby. Dan nanti yang standby itulah yang kita pakai di sini. Nanti kalau mati 1 detik ya berarti kita tukar. Saya nggak apa lupa udah yang hijau atau yang putih. Ini juga saya tes tadi, ada suara nyit gitu, tapi tidak keluar percikan ini api di sini. Ya saya tidak berani memutuskan ini apakah modul ini rusak ya. Kalau mau langsung bawa ke service center. Tapi kita cek ini, takutnya ini terjadi oksidasi, kelihatan hijau-hijau ini. Ini bisa kita semprot dengan carbo cleaner atau electric contact cleaner. Ini sepertinya kelihatan hijau-hijau oksidasi. Jadi karena saya jarang sekali menemukan modul rusak ya, saya anggap memang modul Paloma itu kuat. Tapi ya jawabannya simpel saja, namanya alat bisa rusak. Apalagi ini elektronik. Jadi saya nggak tahu kalau beli di service center terus diserviskan di sana itu apakah ada garansi untuk modulnya. Setahu saya kalau kita beli sendiri yang namanya alat elektronik tidak ada garansi. Makanya untuk Paloma itu kalau saya mencurigai ada kerusakan modul, saya persilahkan pelanggan untuk dibawa ke service center saja. Tidak ada risiko bagi saya. Karena di service center dia punya alat untuk nyoba. Apa alatnya? Ya modul baru gitu loh. Kalau kita kan harus beli. Yang saya tahu kelebihan service center ketika saya pernah pergi ke service center Sanyo, mereka sudah punya modulnya. Waktu itu ngeteskan mesin cuci. Ternyata ya bukan mereka pandai, karena alat-alat itu untuk nyoba mudah. Kalau kita kan harus meraba, mengetes satu persatu. Yang saya tahu itu, saya pergi ke service center Sanyo untuk mengecekkan mesin cuci, dan itu gratis ngeceknya, kan mantap teman-teman. Oke, saya sambil dongeng ya biasa, karena ini untuk pelajaran teman-teman yang mau belajar sendiri berwira swasta. Jadi kalau yang pengguna langsung mungkin dianggap berdele-dele. Video-video saya itu lebih ke untuk yang mau jadi tukang berwira usaha, berwira swasta, yang bisa saya bagikan pengalaman dari tukang kampung ini. Oh ya, saya lupa, oxygen depletion system ini juga diseri dengan thermocouple. Jadi thermocouple ini nanti tidak berfungsi. Jadi meskipun ini nanti ada api pilot, ini fungsi thermocouple sudah tidak ada. Ini contoh ya baru. Nah, lihat teman-teman. Lodo. Jadi potong saja ini. Apalagi lama. Biasanya di sini sudah longgar terus terjadi oksidasi. Ini kabel yang ke thermofuse, saya nggak punya AVO, pastikan ya thermofuse-nya tidak putus. Jadi ini naik ke atas sampai ke belakang sana ada thermofuse, kemudian balik lagi masuk ke plus solenoid. Jadi kalau ragu langsung dicoba ke sini, nanti power dari modul langsung ke plusnya solenoid tanpa lewat thermofuse. Jadi ini saya potong karena sudah nggak fungsi ini soketnya. Ini sudah saya sambung, saya ulangi lagi ya teman-teman, biar lebih jelas. Jadi ini yang tidak saya pakai, ini adalah power ke display. Kita solasi ya, solasi karena ini nanti keluar strom. Kemudian ini
termostat sudah kita bypass, kita sambung langsung. Yang untuk ke micro switch ini, yang merah kuning ini, langsung ke micro switch. Nah ini hasilnya kan kuning, sudah disolder sendiri. Intinya bolak-balik tidak masalah karena saklar. Terus yang ke ground sudah saya scrub di sini. Kemudian yang ke solenoid, nah ini saya kupas saja putih sama hijau, yang hitam nggak usah. Nanti kita pilih coba salah satu, putih atau hijau itu ke sini. Nanti saya buka aja solenoidnya biar lebih jelas, karena model solenoidnya Paloma itu berbeda cara kerjanya. Lednya bisa kita pakai. Kemudian ini untuk yang ini hanya nyoba aja teman-teman, nanti diposisikan yang benar. Ini kayaknya kalau menurut saya ini saya taruh di sini yang busi pemantik, yang busi sensor yang panjang sepertinya terlalu jauh. Biasanya dekat ya teman-teman, jadi ya, harus terpanggang api dengan sempurna, namanya sensor flame failure ini. Nah ini sebentar aja kita taruh di sini yang pemantik satunya. Nanti kalau 8 detik itu apinya mati, kemungkinan ini yang bermasalah. Jadi tinggal dibikinkanlah tempat di sini. Pokoknya semua bagian busi yang panjang ini harus kena api kalau bisa, lebih bagus. Itu aja. Jadi ini hanya untuk uji coba. Oke, ini belum saya connect yang ke solenoid. Ya, ini yang baterai, teman-teman. Kuning sama hitam tadi, kuning ke plus, ini dari box baterai, hitam ke minus. Oke, kita tes mungkin di sini. Nah, ini pemantik sudah bekerja. Tinggal nanti kita coba solenoid. Jadi solenoid itu harus ditekan kalau ini teman-teman. Yang nekannya pakai air. Beda dengan solenoid yang universal. Itu pun dia harus ditempelkan dulu kan universal, agak kesentuh 1-2 mili, nggak juga bisa narik, tidak bisa langsung narik. Jadi memang bedanya itu, yaitu yang menurut saya bikin boros baterai. Karena solenoid itu bekerjanya berat. Pemantik kan hanya sekali. Solenoid selamanya kita pakai water heater akan bekerja. Kalau ini sangat hemat, tidak ada menurut saya sistem mekanik seperti ini. Rina yang Jepang pun itu juga boros baterai, malah lebih boros lagi. Karena mekanismenya tetap sama dengan model-model umum itu. Jadi tenaganya solenoidnya lebih besar lagi. Paloma inilah keistimewanya, solenoid itu hanya memegang saja, ringan saja, tapi untuk mendorongnya didorong oleh tekanan membran. Jadi nanti kalau tidak ada dorongan atau micro switch tidak bergeser, tidak membuka, bisa jadi membrannya sobek. Itu urutan nanti setelah dites pakai air. Jadi ngetes itu ya nanti harus pakai air, pakai gas, itu paling akurat. Tapi untuk pengetesan awal ya seperti ini. Oke, saya buka dulu solenoidnya. Wah, pantesan meledak lah ini. Karetnya, valve-nya nggak ada, pirnya nggak ada. Ada. Aduh, ya orang ada ngakal di sini, nanti ditambah solenoid di sini. Aduh. Jadi ini ya rugi ya, ini beli solenoid juga mahal. Nah, kalau mau bagus ya sekalian beli modul. Nah, nanti saya lepas ini solenoid di sini. Kalau kita nggak buka ya nggak tahu ya, ini jelasnya yang meledak ini. Akan selalu membuka ini apa LPG-nya ini. Dan ini juga nyobanya sulit ya, jadi ini harus kita tempelkan ke ground gini. Padahal di sini ada plusnya, hati-hati. Nah, tapi nanti dia hanya memegang, kita tekan dulu. Ketika ada arus dia nggak akan lepas, itu aja. Karena ini memang ringan sekali kerjanya. Ini hemat baterainya di sini. Seperti ini ya. Ada pirnya, ada ini valve-nya teman-teman. Nah, ya cukup keras sih, tapi dia hanya menahan. Dan ini arusnya kecil banget. Oke, saya oper dulu ini. Coba yang putih dulu, karena kayaknya yang putih ini yang besar. Harus standby ini. Ini kita sambung ke sini dari soket yang saya putus tadi.
Oke teman-teman, karena saya nggak ada tripod saya sambung aja langsung sebentar, nanti baterainya saya dorong gitu aja kalau on gitu. Jadi micro switch ini saya jumper dulu. Ada sih tripod tapi males ngatur-ngaturnya. Ntar ini saya sambung dulu ya. Ini yang ke modul sudah saya sambung langsung, tidak lewat micro switch. Jadi nanti baterai ini saya dorong langsung memantik. Nah ini masalahnya harus saya pegang gini teman-teman, kemudian baru kita tekan. Ini harus di body. Oke, saya masukkan dulu baterainya. Nempel kan. Itu sudah 8 detik ya lebih. Berarti ini yang benar. Kalau yang hijau tadi hanya 1 detik. Oke, harus diulang, ini cepat ini. Jadi ini kita tempelkan seperti ini. Oke teman-teman, gak usah lihat ya, saya pakai kaki. Tukang dagelan ini ya. Ntar ini langsung kan belum ada arus, dia lepas. Oke, 1 2 3 4 5 6. Berarti bener pakai yang hijau. Kalau yang pakai yang hijau, pakai yang putih. Ini hijau tidak saya pakai, jadi nanti harus diisolasi. Coba kita praktekkan aja pakai yang hijau. Namanya juga tukang dagelan kan saya ini. Ini pakai yang hijau. Kan saya pegang aja bentar. Langsung lepas. Itulah bedanya yang ini hijau sama putih untuk solenoid yang universal sama solenoid Paloma di situ. Jadi universal memang pakai 3 ini, sudah ada videonya saya ngetes ini. Cuman saya lupa warnanya. Saya patokan ini aja tadi yang tebel kabelnya, kemungkinan ya untuk standby lama. Oke, tinggal kita tes pakai air dan gas. Mudah-mudahan membrannya tidak sobek. Oh ya, lupa, ini juga ada selongsong teman-teman untuk mengarahkan. Ini saya pinjam ini dulu nanti. Ini juga penting ini teman-teman. Ini sudah nggak ada, pirnya nggak ada, valve-nya nggak ada. Jepangnya memang hati-hati sekali. Ini kepasang kebalik tidak akan bisa, karena ini panjangnya berbeda. Oke teman-teman, kita pasang. Pastikan ini hadap ke dalam. Packing ringnya ini, packing karetnya. Jadi sisi yang pendek ini taruh di atas, yang panjang di bawah. Kalau keputar, baut ini tidak akan bisa masuk. Mungkin ini diakalin ini sama tukangnya, bisa jadi ini, jadi dikasih instruksi. Bisa teman-teman, karena model ini untuk micro switchnya tidak ikut ini ya, knop. Knop ini hanya buka tutup gas. Jadi meskipun knop ini tidak di on kan, pemantik bisa hidup kalau model Paloma yang baru ini. Kalau yang lama tidak. Ini juga sekaligus ada micro switch satu lagi. Jadi kemudian ini dikasih SOP. Jadi kalau mau memakai ini jangan di on kan dulu. Buka keran airnya. Setelah pemantik terdengar baru tombol ditekan. Baru gasnya akan buka. Bisa jadi teman-teman itu. Kita tes tanpa gas atau tanpa gas bisa, tapi ini tidak di on kan. Tapi saya lebih safety ini. Nanti pun saya harus tabungnya dekat ya, namanya jaga-jaga. Misalkan ada kebocoran dari solenoid, packingnya itu bisa saja. Tidak bisa kita cukup melepas baterai, langsung harus dekat regulator sana dilepas. Itu safety ya,
Oke, kita tes tanpa gas dulu. Oke, memantik. Kayaknya suara selurit itu ada tuk gitu baliknya. Oke, kita pakai gas, atau kalau saya biasanya bisa tiup pakai mulut, itu juga sudah cukup. Langsung aja kita pasang gasnya. Gas sudah terpasang. Kalau bisa ya 2 orang ya, ada di regulator sana. Safety, Bismillahirrahmanirrahim. On. Aduh, bentar. Gas belum masuk. Hanya tadi perlu diketok-ketok. Nah, itu sensor apinya bagus, langsung mati pemantik. Jadi kalau pemantiknya terus, berarti sensor api bekerja. Oke, kita tunjukkan saja sensor api itu seperti apa bekerjanya. Kita cabut. Ya, nah itu kalau posisi sudah rusak gitu, kita ulang dari awal, nanti 8 detik itu matinya baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itulah berarti sensor flame failure tidak berfungsi. Itu bisa dari modulnya, atau ini korosif, terus oksidasi, dan di sana kotor atau tidak terpanggang tepat kena api dengan maksimal. Tadi saya sudah sampaikan kalau ini tidak berfungsi dengan baik, 8 detik mati. Mungkin ini bisa diperdekat, ini kan yang terlalu jauh, tapi ternyata ini sudah pas, jadi aman. Ya, 8 detik tadi uji cobanya. Nah, langsung mati kan pemantiknya. Nah, ini model Paloma baru ya, ini off aja pemantik masih bekerja ya kan, cuman gas tidak bekerja, gas tidak keluar. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.